Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan menjelaskan materi pembelajaran kelas 3, 57 subtema 1. Nah, untuk materinya sendiri, yang pertama ada bahasa Indonesia, yaitu tentang mendeskripsikan benda hidup dan benda tidak hidup di lingkungan sekitar. Yang kedua ada matematika, yaitu menghitung 2 digit angka. Dan yang ketiga ada SPDP tentang tangga nada. Baik, untuk materi yang pertama ada materi benda hidup dan benda mati. Benda hidup adalah makhluk hidup yang menunjukkan ciri-ciri organisme hidup yang dapat tumbuh dan berkembang biak. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama ada bernafas, yaitu menghirup dan mengembuskan udara pernafasan. Yang kedua memerlukan makan dan juga minum, seperti manusia, membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran. Yang ketiga, bergerak aktif atau berpindah tempat, seperti ketika kita sedang bermain bola. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Nah, untuk selanjutnya ada apa lagi nih? Nah, yang pertama itu ada tumbuh dan berkembang. Selanjutnya berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Kemudian ada peka terhadap rangsangan, menyesuaikan diri beradaptasi terhadap lingkungannya, dan yang terakhir ada mengeluarkan zat sisa. Nah, di sebelah kanan itu ada gambar ternak. Ada beberapa ternak seperti sapi, kerbau, kambing, kelinci, kemudian ada ayam, dan ada elang. Di situ mereka tumbuh dan berkembang dari kecil hingga besar. Dan kemudian berkembang biak dan menghasilkan keturunan seperti yang dicontohkan ada gambar kelinci, 3 kelinci dan 1 yaitu ibunya. Nah, selanjutnya contoh benda hidup di sekitar rumah. Apa aja ya contoh benda hidup di sekitar rumah? Yang pertama ada tumbuhan atau bunga pot. Yang kedua, pohon seperti pohon mangga, rambutan, pohon pepaya. Dan yang ketiga ada burung, 4 hewan peliharaan. Yang kelima nyamuk atau serangga liar. Dan yang keenam ikan di kolam atau akuarium. Dan yang ketujuh anggota keluarga seperti ayah, ibu, anak, kakek, dan nenek. Nah, mereka termasuk benda hidup karena dapat tumbuh dan berkembang serta memerlukan makanan dan dapat bergerak, teman-teman. Nah, selanjutnya contoh benda hidup di sekitar sekolah. Yang pertama ada bunga di taman sekolah, 2 pohon, 3 cicak, 4 warga sekolah seperti murid, guru, dan tenaga pendidikan. Dan yang kelima ada semut. Nah, selanjutnya kita masuk ke benda tak hidup. Benda tak hidup yaitu kebalikan dari benda hidup, tidak bernafas dan tidak mengalami pertumbuhan. Ciri-ciri dari benda tak hidup yang pertama tidak makan dan minum, 2 tidak bernafas, 3 diam, tidak bergerak dengan sendirinya karena benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat dengan sendirinya. Yang keempat tidak peka terhadap rangsangan, 5 tidak tumbuh, 6 tidak dapat berkembang biak, dan yang ketujuh tidak dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan karena mereka cenderung diam. Yang kedelapan tidak mengeluarkan zat sisa. Nah, contohnya seperti gambar di sebelah kanan ya, ada gambar motor, ada gambar televisi, ada gambar kuda, dan ada gambar mobil. Nah, untuk selanjutnya ada apa lagi nih? Untuk selanjutnya ada contoh benda tak hidup di sekitar rumah. Apa aja ya? Untuk yang pertama ada perabotan dapur seperti wajan, panci, pisau, piring, sendok, dan lainnya. Yang kedua perabotan rumah seperti sofa, meja, karpet, dan lain-lain. Yang ketiga peralatan mandi, sabun, sikat gigi, gayung, sampo, dan sebagainya. Dan yang keempat batu, 5 tanah, 6 udara, dan 7 sinar matahari. Loh, kenapa ya? Kenapa tidak dapat dikatakan benda hidup? Karena mereka tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Harus ada yang mengawalinya. Kemudian, mereka juga tidak dapat
berbicara karena mereka cenderung diam dan tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya ada contoh benda tak hidup di sekitar sekolah. Yang pertama, tiang bendera, 2 papan tulis, 3 bangku, 4 meja dan kursi, 5 papan tulis, 6 gedung sekolah, dan yang ketujuh, kendaraan guru dan murid. Nah, selanjutnya ada pembelajaran apa lagi ya? Oh, ternyata ada soal teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengerjakannya di selembar kertas ya. Yang pertama, ada apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu. 2, apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu. Dan yang ketiga, coba kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Nah, kemudian teman-teman bisa meminta bantuan orang tua juga ya. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu matematika. Berhitung yuk. Nah, di sini ada gambar tiga seorang anak, yaitu ada Dayu, Lani, dan juga Beni. Nah, di sini Dayu suka makan buah pisang loh. Yang kedua ada Lani, suka makan buah pepaya, dan yang ketiga ada Beni, suka makan buah apel. Nah, di sini ada gambar buah apel yang sangat banyak. Mari mencoba menghitung banyaknya buah berikut ini. Nah, di sini ada contohnya ya. Yang pertama, itu ada buah apel. Nah, kita hitung buah apelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sehabis 11 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44. Nah, banyaknya apel pada gambar ini ada 44 buah. Jadi ditulis 44 buah. Kemudian 44 bisa ditulis 44. Oke. Selanjutnya ada gambar apa lagi ya? Oh, ternyata ada banyaknya pepaya. Nah, teman-teman bisa menghitung dulu ya, ada berapa pepaya di dalam gambar ini. Oke, selanjutnya ada gambar apa lagi nih? Wah, ada gambar pisang nih. Nah, teman-teman juga bisa menuliskannya di selembar kertas ya. Oke, selanjutnya, wah, ada gambar telur. Nah, di sini banyaknya telur adalah 47 teman-teman. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar, 1, 2, 3, dan 4. Dan 7 keranjang kecil, bisa dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan dan keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Nah, jadi keranjang besarnya ada berapa nih? Keranjang besarnya ada 4, jadi 40. Kemudian keranjang kecilnya ada 7, jadi ditulis 7. 40 ditambah 7 sama dengan 47. 47 sama dengan 40-an ditambah 7 satuan. 4 menempati tempat puluhan dan 7 menempati tempat satuan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada apa lagi ya? Nah, kerjakan yuk. Di sini ada soal teman-teman. Soalnya tuliskan nama atau lambang bilangan berikut ini. Nah, soalnya itu ada 3, jadi teman-teman bisa menuliskan jawabannya di selembar kertas. Kemudian bisa didiskusikan dengan orang tua di rumah. Orang tua bisa disuruh untuk mengoreksi jawaban dari teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada materi tentang SBDP, yaitu tangga nada. Tangga nada adalah susunan yang berjenjang dan berasal dari nada-nada pokok dari sebuah sistem nada.
mulai dari nada dasar sampai dengan nada oktav, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Namun ada pula yang menyebut bahwa tangga nada merupakan susunan dari sebuah nada yang dirangkai dengan menggunakan rumus interval dari nada tertentu. Nah, di sini ada gambar tangga nada. Loh, kenapa ya disebut dengan tangga nada? Karena seperti gambar tangga nada, seperti gambar tangga. Jadi disebut tangga nada. Dan di sini ada do. Do itu ditulis dengan angka 1. Re ditulis dengan angka 2. Mi ditulis angka 3. Fa ditulis dengan angka 4. So angka 5. La angka 6. Si angka 7. Dan do ditulis dengan angka 1 diberi tanda petik. Karena do ini disebut dengan nada oktav atau nada paling tinggi. Baik teman-teman, di sini kakak akan memberikan teman-teman sebuah lagu, yaitu tentang Topi Saya Bundar. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi